Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Rizky Pratama, guru di SMKN 2 Purwakarta. Masalah yang saya hadapi adalah mengenai tentang permasalahan biaya produksi di materi ataupun di mata pelajaran kewirausahaan kelas 12 jurusan Tata Busana. Kegiatan ini dilaksanakan di bulan Agustus 2022. Baik, deskripsi permasalahan yang dihadapi adalah siswa takut akan masalah perhitungan biaya produksi di mata pelajaran kewirausahaan. Nah, untuk permasalahan ini biasanya siswa ketakutan karena di SMKN 2 Purwakarta kami sebagai guru diberikan target oleh kepala sekolah. Kami diberikan modal sebesar 150.000 pada siswa agar siswa per kelompok itu bisa yang namanya melaksanakan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, di mana sebelum memulai sebuah kegiatannya dan diberikan keuangannya diminta untuk membuat sebuah proposal, itu bisnis plan. Namun ketakutannya adalah di bagian yang namanya adalah masalahnya di perhitungan biaya produksi. Dan bisa kita ketahui bahwa akar permasalahan adalah di sini kebingungannya para siswa saya untuk membuat biaya produksi sehingga bisa dikatakan takut atau tidak sesuai. Nah, apabila disampaikan di dalam kelas, apabila takut dan tidak sesuai, kalau misalnya di dalam pembelajaran itu ada kesalahan dalam perhitungannya. Namun di dalam dunia realnya, apabila di sini salah dalam membuat biaya produksi, salah menetapkan dalam penjualan setiap unitnya, maka yang salah di setiap individunya dan setiap kelompok adalah harus yang namanya menombok gitu ya. Itu salah satu ketakutannya. Tapi insya Allah dari penjelasan video ini para siswa saya pun juga akan bisa paham, mengerti bagaimana cara untuk yang namanya menghitung secara sederhana dan bermanfaat. Baik, untuk selanjutnya dari sebuah hasil pemecahan masalah dan alhamdulillahnya saya pun meminta perhitungan sederhana kepada siswa karena yang akan dilaksanakan adalah bagaimana kita menghasilkan sebuah produk yang sederhana sehingga bisa menghasilkan perputaran yang cepat. Yang paling terpenting di sini bukan perhitungan yang sangat detail, tapi di sini yang diminta oleh dari pihak sekolah dan juga saya sebagai guru kewirausahaan adalah perhitungan sederhana yang dimana harga produksi ini bisa benar-benar diaplikasikan dan digunakan, namun dengan perhitungan yang sederhana, dengan hanya menjumlahkan, membagi, mengkali, dan lain sebagainya. Di dalam sebuah picture tersebut saya sudah sampaikan bahwa siswa jangan takut, dan alhamdulillah mereka dengan bahagia dan senang sehingga bisa langsung mengaplikasikan apa yang sudah mereka pikirkan lalu menghasilkan sebuah produk tersebut. Jadi tidak ada lagi ketakutan-ketakutan bagi mereka untuk dalam membuat sebuah biaya produksi dan juga menghasilkan sebuah produksi kreatif. Baik, untuk selanjutnya adalah merujukan solusi atau pemecahan sebuah solusi tersebut. Pertama, saya bertanya kepada rekan sejawat yang dimana sebagai ketua dari yang namanya guru kewirausahaan ini. Jadi dalam proses sebuah penghasilan produk tidak perlu yang ribet, sulit. Yang terpenting adalah bagaimana siswa bisa secara kontinu gitu untuk melaksanakan kegiatan kewirausahaan. Dan ibaratnya tidak perlu membutuhkan perhitungan yang rumit. Lalu kedua di sini kepala sekolah pun juga sudah menyampaikan, mengarahkan untuk membuat kegiatan secara sederhana dan kontinu gitu dalam sebuah kegiatan kewirausahaan. Yang terpenting adalah perputarannya yang secepat mungkin sehingga para siswa bisa memproduksi yang namanya makanan, minuman, ataupun juga barang-barang yang berguna bagi yang namanya rekannya dan bisa dijual di setiap hari. Siswa tidak perlu harus berjual di yang namanya sekolah di hari Senin Selasa, tapi dengan diberikan modal para siswa sebesar kurang lebih 150.000, mereka bisa berjualan sampai di hari yang namanya di hari libur juga itu bisa, Sabtu Minggu dan lain sebagainya. Dan kegiatan ini bisa continue dan mereka pada saat lulus pun juga bisa langsung mengaplikasikan dan melaksanakan yang namanya sebuah kegiatan tersebut. Karena yang namanya sebuah kewirausahaan adalah sebuah kontinuitas dan menghasilkan sebuah produk kreatif yang ibaratnya bermanfaat dan hasilnya pun juga bisa untuk diri sendiri. Dan yang paling pentingnya juga adalah bisa yang namanya memberikan sebuah solusi bagi masyarakat, dan ekonomi kreatif ini menghasilkan ekonomi yang dikhususkan di daerah tersebut dan menghasilkan ekonomi yang adil, makmur, dan
sejahtera untuk dirinya sendiri dan juga untuk daerahnya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Dan di akhir kata saya ingin menyampaikan sebuah solusi dan juga sebuah kesimpulannya bahwa setiap permasalahan akan ada solusi apabila kita ingin memberikan sebuah pelayanan terbaik kepada siswa kita. Itu saja. Saya Rio Rizky Pratama dari SMKN 2 Purwakarta. Smack that ceria. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.